Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Fa'lam khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penghormatan kepada kita yang hadir, khusus kepada bapak-bapak dan ibu yang baru kita lihat wajahnya, yang nanti akan memberikan berbagai macam wejangan untuk kita, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tidak asing lain di dalam pengajian majelis taklim bahwa acara yang kita laksanakan itu ada tempat. Kadang-kadangnya keempatnya itu bertahap dan kadang-kadangnya sekaligus. Nah, yang pertama sekali adalah berbicara tentang masalah ilmu. Yang kedua adalah berbicara tentang pemahaman. Ketiga berbicara tentang amal, dan yang keempat berbicara tentang dakwah. Nah, maka majelis taklim sudah menetapkan dalam pengajiannya mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwahnya. Adapun materi sebagai objek daripada ilmu, paham, amal dan dakwah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya Al-Quran yang harus kita ilmui terutama sekali. Baru kita masuk kepada mengenali apa-apa yang dikenalkan oleh Al-Quran itu kepada kita. Karena Al-Quran itu akan mengenalkan juga kepada kita tentang bumi, tentang langit dan tentang isinya, tentang manusia dan tentang makhluk lainnya. Nah, jadi maka oleh sebab itu memang itu akan terasa sulit apabila tidak diikuti dengan sungguh-sungguh dari hati yang kecil. Apalagi kita mencoba untuk mengenali lebih jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sumber ilmu untuk mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nahwu dan saraf, bukan ilmu lughat. Nah, ilmu lughat artinya adalah bisa berbicara dengan bahasa Arab, banyak perbedaan tentang bahasa Arab. Nah, maka ilmu lughat tidak menjamin untuk dapatnya mengeluarkan kandungan dan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukti, kalau ilmu lughat itu bisa, maka tidak ada seorang pun bangsa Arab itu yang akan kafir karena bahasanya bahasa Arab seluruhnya. Nah, tetapi yang penting adalah ilmunya qawaid nahwu saraf. Nah, maka dengan nahwu saraf itulah kita akan melihat nanti makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Didukung lagi oleh ilmu yang lain seperti ilmu mantiq, ma'ani, balaghah dan seterusnya. Alhamdulillah, secara berangsur-angsur walaupun dalam jumlah yang tidak banyak pengikutnya, kita sudah melaksanakan hal itu setiap sudah maghrib. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini walaupun kita tidak banyak, yakin penyampaian pengurus tidak begitulah sampai kepada sasarannya. Namun kita berbesar hati, jangan mengurangkan khidmat kita, baik dalam menyampaikan atau dalam menerima apa-apa yang perlu kita sampaikan. Nah, sebab istilah pengajian lain tak ditonggak saja, itu istilah pengajian kita laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dapat dilihat di layar sepotong atau dua ayat daripada Al-Quran Karim. Ayat itu berbunyi
bunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Bahasa kitanya katakanlah hai Muhammad. Jadi qul itu namanya fi'il amar, perintah. Ya, perintah itu tertuju kepada Muhammad. Nah, kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat itu adalah menyangkut dengan orang-orang munafik di Madinah. Orang Yahudi dan Nasara yang berada di Madinah suatu itu. Di mana orang Yahudi mendakwakan bahwa dialah yang pantas masuk surga, yang lain tidak. Orang Nasara pun mendakwakan bahwa dialah yang pantas masuk surga, yang lain tidak. Nah, tetapi di dalam kehidupan mereka jauh menyimpang daripada kebenaran yang sesungguhnya. Maka katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, in kuntum tuhibbuna, jika kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Katakan itu hai Muhammad. Nah, lalu kalau kamu sudah mengikuti aku atau mengikuti Muhammad, yuhibbukumullahu, Allah pun akan mencintai kamu. Nah, dan kalau Allah sudah mencintai kamu, sudah pasti wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni Allah untuk kamu akan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan memang Allah itu pengampun bagi penyayang. Nah, berikut qul atii'ullah wa rasul, katakan hai Muhammad, ikutlah olehmu akan Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, maka jika kamu berpaling daripada mengikut Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka bahasanya Allah itu tidak suka kepada orang yang seperti itu atau orang kafir. Itulah ayat tadi. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Muhammad diperintah untuk menyampaikan kepada Nasara, kepada Yahudi yang mendakwakan bahwa surga itu hanya miliknya, itu berarti kita sudah berilmu. Tahu pula kita dengan asbabun nuzulnya, berarti kita sudah berilmu. Nah, dan kemudian mengerti pula kita dengan ayat itu. Surah apa? Surah Ali Imran misalnya, ayat 31 dan 32. Berarti kita sudah berilmu. Nah, dan masalah itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, banyak sekali orang yang berkemampuan untuk mengilmui. Tapi tadi sesuai dengan pengajian itu, ada pemahaman yang perlu kita ambil daripada. Maka untuk memahami itu, boleh jadi kita memahami ayat secara keseluruhan. Boleh jadi kita memahami kata per kata yang ada di dalam ayat. Boleh jadi kita memahami kalau perlu huruf yang ada di dalam Al-Quran harus kita pahami. Nah, maka untuk itu kita perlu memahami ayat itu dengan secara benar. Secara umum, ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dosa seseorang tidak akan pernah lebur. Dengan kata lain, bagaimanapun manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu, tidak akan diampuni. Nah, mengapa? Karena dua saja di dalam ayat itu gambaran. Satu, orang yang dikasihi atau disayangi oleh Allah. Yang kedua, tentu orang yang dimarahi, lawan daripada itu. Nah, maka tidak seharusnya kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga yuhibbukumullah, akhirnya baru wa yaghfir lakum dzunubakum. Harus kita dapatkan itu. Harus dapatkan kasih Allah kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Ikut Rasul. Jangan diikut yang lain. Kalau memang kamu ingin mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala,
fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasul. Nah, lalu apa yang harus kita ikut pada Rasulullah SAW itu? Tak lebih daripada ini. Yang pertama sekali diikuti syariat yang menyangkut dengan kehidupan Rasulullah. Yang kedua diikut tarikat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang ketiga yang akan diikut itu adalah hakikat yang terpendam di dalam jiwa Rasulullah. Ibu orang tadi. Nah, jadi kita pahami, sebelum kita menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasulullah atau mengikut Rasul itu, jangan harapkan kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah tidak datang, maka dosa sekecil apapun tentu tidak diampuni. Kebalikannya lah yang akan terjadi, yaitu kita dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku agak panjang pembahasannya. Syariat, tarikat, hakikat itu. Karena banyak sekali orang yang menyungih bulunya, ketakutannya, beroginya mendengar kata-kata tarikat, hakikat itu. Sehingga sampai-sampai yang mengatakan hakikat itu salah, tarikat itu tidak betul. Sampai-sampai berpendapat seperti itu. Itu pemahaman. Nah, mengapa mereka berpaham seperti itu? Karena dia tidak mengerti apa yang syariat, tarikat, hakikat itu. Nah, syariat artinya adalah segala sesuatu untuk perbaikan tubuh. Itu namanya syariat. Tarikat adalah segala sesuatu atau hal ihwal yang memperbaiki hati. Hakikat adalah segala hal ihwal yang menyangkut dengan kebaikan roh. Nah, ibu pun perlu kita perbaiki. Tak mungkin memperbaiki yang ibu pun dengan memperbanyak amal saja semata-mata. Sembahyang berkepanjangan dari pagi sampai sore, tidak mungkin. Kalau tidak ada unsur-unsur ketiganya juga di dalam. Nah, dan kemudian tak mungkin jiwa kita atau hati kita akan menjadi baik kalau hanya sekedar memaksakan dengan undang-undang. Kalau jalan di dekat orang berunduk-runduk, kalau mandi di bawah-bawah, kalau menyamuk di baik, kalau mengecek di bawah-bawah, itu tak bisa menjadi. Apalagi masalah roh itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin akan menjadi baik. Nah, maka itu harus simpulkan bahwa urusan-urusan syariat itu adalah menyangkut dengan kebaikan tubuh kita. Syariat segala yang lahir. Kalau kita sembahyang, syariatnya rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tawarruk, duduk tasyahud, itu syariat sama sekali. Takbir, bangkit tangan, menyangkut syariat tadi dengan perkataan, perbuatan dan penglihatan. Penglihatan kita secara lahir, kalau kita banyak menunjukkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mata akan terjadi. Tapi kemudian badan kita kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rukuk dengan benar, sujud dengan benar, itu akan memperbaiki tubuh kita. Jadi nampaknya di situ kalau berbicara tentang syariat, tidak boleh asal-asalan. Kok salat contoh tadi, tidak boleh asal takbir saja, tidak boleh asal angkat tangan saja. Harus betul sesuai dengan tuntunan syariat. Duduknya pun seperti itu, rukuknya pun seperti itu, sujudnya pun kalau pilih. Nah, dan itu sudah dibuktikan Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam ilmu pengetahuan modern kini, bahwa gerak-gerak yang dilakukan, yang disuruh di dalam sholat itu, nah, itu adalah sangat positif sekali terhadap badan atau tubuh manusia. Ya, contoh yang paling simpel sekali, kalau seseorang itu sujud, nah maka pada waktunya sujud dengan benar itu, maka zat cair yang dominan di dalam tubuhnya yang disebut darah itu akan mengalir dengan baik terhadap otaknya. Nah, jadi orang-orang agak stres kalau banyak sujud tapi benar sujudnya, rasa stresnya akan hilang. Kalau kita dalam keadaan ragu,
urusan tahap pun disusahkan, kadang-kadang kan itu susah, tapi kalau ditanya mana ada diragukan, tapi banyak bersujud, banyak bersujud dengan benar. Itu akan berpengaruh kepada tubuh kita. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, maka urusan-urusan yang menyangkut dengan syariat akan dihitung satu persatu. Contoh tadinya sholat, maka akan menimbulkan 3 efek positif terhadap diri manusia kalau syariatnya sudah benar. Yang pertama sekali yang akan ditimbulkan oleh syariat yang betul itu adalah ketakwaan. Tobat itu yang pertama sekali akan ditimbulkan oleh syariat yang benar, itu tobat. Artinya ingin betul-betul bebas daripada dosa. Dia akan banyak minta ampun dan akan banyak menyesali kesalahannya kalau syariat sudah benar. Nah, dan kemudian akan menimbulkan rasa takwa. Dia akan hati-hati lagi. Kau rukuat tadinya hati-hati, rukuatnya harus benar. Kau bacaan harus benar. Sujud harus benar. Kalau lagi berdakwah seperti ini harus benar. Jadi takwa itu artinya berhati-hati, jangan sampai terpeleset kepada yang bukan-bukan. Jadi kalau syariat sudah benar, maka justru akan timbul ingin tobat dan kemudian rasa takwa akan datang ke dalam hati manusia. Nah, dan yang ketiganya, kalau syariat sudah benar, maka justru akan timbul di dalam kehidupannya itu rasa istiqomah. Apa istiqomah itu? Perlu pemahaman. Banyak orang yang mengatakan istiqomah itu adalah memegang suatu prinsip mati-matian, tidak boleh berubah, tidak beranjak sedikit pun, setapak pun. Itu nyatakan istiqomah. Padahal istiqomah itu berasal dari kata-kata qoma. Qoma itu pengertian secara hakikatnya adalah pendirian. Tambah 3 huruf ista. Maka faedahnya adalah menunjukkan kepada tolak. Apa jadinya artinya istiqamah? Sesuatu tuntutan, keinginan untuk mendapatkan suatu pendirian yang benar. Bisa tidak? Banyak itu ada istiqamah. Itu harus istiqamah. Bila di pengajian yang tidak ittiba Rasul, pegang saja, terima saja, tidak boleh bergeser sedikit pun. Apalagi menyangkut dengan guru, hitam kata guru sampai mati wajib dikatakan hitam. Putih kecil guru sampai mati wajib dikatakan, karena istiqamah. Padahal istiqamah itu tadi adalah kalimat tolak itu. Tolak itu bahasa kitanya meminta, mencari, berusaha semaksimal mungkin, itu artinya tolak. Maka berarti orang istiqamah adalah orang yang selalu mencari, selalu menuntut mana kebenaran yang harus saya pegang. Aku contohkan saja pengajian yang kamu sampaikan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu wajib diterima, wajib dipahami, tidak boleh bergeser sampai mati, itu bukan istiqamah, tapi itu namanya taklid. Taklid tidak dibenarkan kecuali atas 2 bahagian. Satu, taklid kepada Allah, yang kedua taklid kepada Rasulullah atau kepada Al-Quran. Dan itu membolehkan istilahnya taklid kepada guru, taklid kepada dia, dan istilah haram itu taklid. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau ada kata syariat sudah benar, maka akan timbul rasa tobat dan timbul rasa takwa dan akan datang rasa istiqomah di dalam diri. Nah, jadi istiqomah itu perlu dibedakan, dipahami dengan benar. Ada dikatakan istiqomah harus mencari kebenaran. Kalaupun kita sudah menganggap ini kok benar, apa yang kita terima, cari berikutnya kebenaran tadi. Itulah yang dikatakan istiqomah. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma, tolak ilmu itu. Minal bahdi ilal lahdi, tuntut ilmu itu dari buaya sampai lubang lahat. Maaf saja di zaman kita kini banyak itu tergelincir di situ. Nyok istiqomah kecilnya, tapi
terjebak kepada taklid. Sehingga tidak mau bergeser sedikit pun. Kalau perlu tidak namanya berguru kecuali ke gurunya sendiri. Tidak namanya berkawan kecuali orang yang sama dengan ini. Padahal istiqomah itu bukan seperti itu. Jadi satu kure, apabila kita sudah menjalankan syariat dengan secara benar, kita akan menjadi orang yang tobat, takwa, dan kemudian istiqomah. Aman tiga kolah nanti berpengaruh kepada diri kita. Orang kalau sudah bertobat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, akan terasa lapang. Apapun yang menempanya di dalam kehidupan, 5 perkara tadi yang disampaikan dalam pengajian awal yang menimpa. Jangankan 5 perkara, 5.000 sekalipun datang kepada jiwa seseorang yang bertobat, maka dia akan lapang. Artinya, dia akan sanggup untuk menghadapi problem-problem yang dihadapinya di dalam kehidupan itu dengan secara tenang. Orang-orang yang tidak bertobat, jiwanya akan sempit. Maka kesempitan itu akan membuatnya secara otomatis serta-merta cepat mengambil keputusan. Tentu ujung pangkalnya keputusan sudah diambil. Seperti orang-orang Quraisy dahulu cepat mengambil keputusan tentang Nabi. Artinya Nabi itu orang biasa. Nah kemudian orang biasa seperti kita, maka darjatnya lebih rendah daripada kita. Muhammad itu adalah tukang kubawa kabir. Muhammad itu adalah anak yatim. Muhammad itu adalah ummi, buta huruf. Coba bayangkan, sehingga dia cepat mengambil keputusan bahwa Muhammad itu di bawah ini. Maka apapun yang disampaikan oleh Muhammad SAW tidak bisa tidak harus tertolak karena dia menganggap ini lebih daripada Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, penyakit itu selalu berulang. Sampai kini dan sampai nantinya akan ada orang yang sombong, angkuh, merasa lebih daripada orang lain. Itulah sifat-sifat iblis yang membuat iblis itu menjadi terlaknat sepanjang masa. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, maka justru akan memuntahkan kebenaran yang disampaikan kepada dirinya, maka orang tadi akan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadisnya. Man kana fi qalbihi zarratan minal kibriya, siapapun yang ada di dalam dadanya itu sebesar zarah daripada kesombongan, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syariat. Jadi untuk itu jangan abaikan syariat. Kok pandai guna sembahyang, jangan ikut situ dulu, pelajari berikutnya baru kita sujud, kita bersuci, kita istinja, kita wudhu, kita pelajari. Jangan berhenti. Yang kita merasa Allah harus merasa ulun. Kalau boleh cukup apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Nah, baru kita sampai kepada yang tingkat kedua tadi, itu masalah tarikat. Tarikat itu artinya adalah jalan. Quran sendiri mengatakan wa allawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Banyak sekali kata-kata tarikat dalam Quran. Jadi orang yang membatalkan tarikat tidak usah mengikuti Quran. Bakallah Quran. Karena tarikat itu adalah Quran yang mengatakan siapa yang mengikut tarikat ini, nah maka dia akan diberikan air yang tidak akan pernah kering, air hakikat, air ma'rifat dan lain-lain sebagainya. Air ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor syaratnya wa allawis taqamu ala tariqah, at-tariqah itu pakai alif lam. Alif lam itu menunjuk kepada ma'rifat. Ma'rifat itu maksudnya dikenal. Yang dikenal itu adalah Al-Quran. Jadi tariqat di situ artinya adalah Quran. Jadi barang siapa yang mengikut Al-Quran ini, yang berjalan di atas Quran ini, maka berarti orang itulah yang berhak untuk mendapatkan air hikmah yang tak akan pernah kering. Nah, lalu kalau kita bertanya, apa yang akan didapatkan oleh orang yang sungguh-sungguh menjalani Al-Quran?
mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakan tadi, karena itu tarekat yang pertama sekali akan timbul di dalam hatinya itu keikhlasan. Nah, keikhlasan ini penting. Tidak. Orang yang beramal tanpa ikhlas, maka amalnya ditolak. Bahkan orang yang tidak ikhlas, sholatnya sekali akan mengantarkannya ke dalam neraka. Jadi masalah ikhlas tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa kita cetuskan, tidak bisa minta kepada guru, tidak bisa. Harus melalui Al-Quranul Karim, maka keikhlasan akan ada. Mengapa? Karena dalam Quran inilah kita akan menemui nilai-nilai segala sesuatu yang ada di dalam Quran.